Yang ingin bermitra sebagai peternak lebah kelanceng cukup menyiapkan dokumen dan modal sesuai kemampuannya. Dan untuk mitra yang ingin bergabung di PT Mahakarya Berkah Madani ini syaratnya sangat mudah. Yaitu ada 4 syarat dan ketentuan. Yang pertama KTP, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga nomor rekening, yang keempat nomor handphone yang aktif. Dan untuk mitra yang ingin bergabung di PT Mahakarya Berkah Madani ini cukup menyiapkan modal 1.200.000 untuk 1 stupnya. Dan keuntungannya itu per 4 bulan panen sebesar 400.000. Dan PT Mahakarya Berkah Madani ini menyiapkan 3 program kemitraan. Yang pertama mitra biasa, yang kedua mini agen, yang ketiga agen. Di mana yang pertama mini biasa pembelian di bawah 10 stup, yang kedua mini agen pembelian di atas 10 stup, yang ketiga agen minimal pembelian 50 stup. Produk yang dihasilkan dari budidaya lebah kelanceng, selain dari madu yang kaya akan khasiatnya, tetapi juga menghasilkan propolis dan bipolen yang bisa dibuat menjadi sabun dan sampo. Jadi bagi mitra yang ingin bergabung dengan PT Mahakarya Berkah Madani, tidak perlu memikirkan pasar yang akan menampung. Justru kami juga yang akan menyediakan bibit, lalu kami juga yang akan membeli hasil panen. Jadi bagi mitra sangat mudah, hanya memerlu menjaga bibit lebah dari awal hingga panen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bisnis Anda, program unggulan Badar TV yang akan mengupas dan membedah. Bahasanya keren kan ya Pak ya? Mengupas sisi perjuangan dari pelaku usaha dan juga membedah keunggulan apa ya dari produk-produk yang dihasilkannya. Kali ini pemirsa kita masih bersama PT MBM, PT Mahakarya Berkah Madani. Jadi produknya ini adalah madu dan beberapa produk kesehatan lainnya. Seperti kita ketahui pemirsa, di masa pandemi seperti saat ini ya, kita krisis kesehatan sudah pasti ya Pak ya. Dan juga kesehatan di bidang ekonomi, krisis di bidang ekonomi gitu tentunya kita sepakat. Ada beberapa karyawan yang dirumahkan juga kan ya Pak ya, banyak cerita seperti itu. Nah, semua kita pada mikir nih Pak, kita harus punya bisnis kayaknya, tapi bisnis apa ya? Nah itu pertanyaannya, kita akan bahas di segmen ini pemirsa. Jadi yang namanya madu kelanceng ini tidak hanya menjual produknya juga, tapi membuka yang namanya kemitraan. Kalau tadi sama Pak Bambang, sekarang selamat datang ada Pak Jerry. Terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami. Ada Pak Jerry dan juga ada Pak Deden pemirsa di sini ya dari PT MBM Mahakarya Berkah Madani. Pak, sekarang kita bahas soal yang namanya beternak ini ya. Banyak pemirsa yang semakin penasaran. Tadi di segmen 1 juga kita sudah membuka pembicaraan sedikit soal yang namanya apa itu stup, kemudian lebah apa yang diternaknya, dan juga konsep bermitra di PT MBM ini. Pak Deden, jadi yang namanya beternak lebah ini itu banyak diminati ya saat ini ya. Betul. Mereka memutuskan untuk bermitra itu rata-rata karena apa? Kebanyakan kita yang pensiun itu bingung untuk mengelola keuangannya, mau dibikin bisnis apa. Banyak yang bergabung dengan kita dan untung gitu. Jadi langsung memutuskan untuk bergabung gitu ya. Jadi yang namanya madu kelanceng ini tadi sudah dibahas misalnya di segmen 1, begitu banyak keuntungannya dibandingkan dengan madu-madu yang lainnya. Ini khasiatnya ngomong-ngomong apa saja sih Pak? Siapa yang mau jawab? Mas Jerry. Pak Jerry ya? Betul. Untuk khasiat madu ini tersendiri tuh bisa penyakit mah, terus dia mengurangi stroke, terus diabetes. Sama masih banyak lagi Mbak. Berdasarkan penelitian? Betul. Sudah diuji ya? Sudah diuji di labnya. Beberapa laboratorium sudah melakukan uji. Dan madu ini 5 kali lebih baik dibanding madu biasa. Dalam hal apanya? Dari rasanya saja dia berbeda karena dia menyerap sari-sari bunga herbal. Saya belum percaya, nanti saya mau buka satu. Boleh dirasain Mbak. Katanya rasanya enak, tentu harus dirasa dong ya. Pokoknya saya take 1 ini. Siap. Jadi itu khasiatnya ya. Diklaim 5 kali lebih berkhasiat dibandingkan madu yang lainnya. Kira-kira kenapa ya?
Ya karena dia itu tadi dia lebih menyukai bunga-bunga herbal. Oke. Jadi lebahnya ini lebih menyukai bunga-bunga tertentu yang menghasilkan nektar yang lebih baik kandungannya, begitu mungkin ya. Kalau begitu semakin banyak yang penasaran nih Pak Deden. Bagaimana cara kalau saya mau jadi mitranya? Cara untuk bergabung sangat mudah, hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen, hanya perlu identitas diri dan nomor rekening dan nomor telepon yang aktif. Oke. Itu sudah bisa bergabung dengan kita. Dan perlu menyiapkan 2 hal. Yang pertama itu tempat yang terlindung dari matahari dan hujan. Agar si lebah nggak mati. Oke. Berarti di rumah pun bisa ya? Betul. Tidak harus bikin tempat khusus untuk peternakannya, tapi di rumah juga bisa. Betul. Lahan yang kecil pun bisa jika penempatannya tepat. Oke. Jadi tempatnya itu bebas ya, di rumah bisa begitu Pak Ciri ya? Bisa, Bu. Tapi kemudian nanti ada penunjangnya adalah apa? Misalnya faktor cahaya, suhu seperti itu gimana gambarannya? Iya, supaya pemirsa? dia tidak boleh terlalu panas dia. Di tidak bawah boleh suhu terlalu panas. 24 derajat. Oke. Ya. Oke. Lalu dia tidak boleh kehujanan karena stupnya ini kan dari kayu. Takutnya kan kalau namanya air itu kan dirembes. Tuh. Terus dari paling kalau untuk yang berternak di rumah itu kita harus lihat dulu, survei dulu. Ada di survei dulu ya? Karena kita nggak bisa ada mitra yang ingin bergabung tanpa menyurveinya. Karena memang harus disiapkan vegetasinya dulu. Yang pertama ya bunga-bungaan itu tadi untuk makanan si lebah. Itu secara lingkup kecil. Kalau secara lingkup besar nih, wilayah geografis apakah akan mempengaruhi? Misalnya saya kan tinggal di Cikarang gitu, saya tinggal di Jakarta misalnya seperti itu. Ada pertimbangan nggak, gimana Pak Deden? Kalau untuk wilayah itu nggak terlalu berpengaruh, tergantung vegetasi. Jadi jika makanannya mencukupi, hasilnya pun bisa maksimal, walaupun daerahnya memang agak panas. Jadi lebih ke penempatan juga. Jadi terlindung dari sinar matahari. Jadi kita review lagi nih. Kalau misalnya saya misalnya memutuskan untuk menjadi peternak lebah, keren ya. Jadi peternak lebah saya harus menyiapkan apa saja Pak Jerry? Ya, tempatnya vegetasi. Pertama tempatnya, yang kedua vegetasinya, ya itu yang terpenting. Yang penting tempatnya ya. Yang penting tempatnya. Mau tinggal dimanapun, asal di sekitar situ ada sumber makanan bagi lebahnya, itu nggak masalah ya. Betul. Ya 11-12 sama kita ya, mau tinggal dimanapun, asal ada tukang nasi goreng misalnya seperti itu ya. Asal ada sumber makanannya, tapi dimanapun itu tetap bisa hidup gitu ya. Nah pemirsa, ini jadi di dalam kotak ini adalah, ini salah satu, ini adalah contoh stupnya ya. Betul. Stup itu adalah tempat kotak yang berisi koloni lebah. Dan berisi ada lebah ratu juga. Seperti semacam bilang kandang gitu ya. Betul. Kandangnya ini adalah kandang lebah nih. Ini ada isinya ya Pak ya? Ada. Ini kalau dibuka bahaya? Boleh. Bisa. Nggak bahaya? Nggak bahaya. Ada pelindungnya? Ada pelindung. Ada ya. Boleh kita lihat ya. Kita buka ya. Boleh kita buka Pak. Banyak ya penasaran pemirsa. Seperti apa isi dari stup? Jadi seperti ini ya. Stup itu adalah semacam kandangnya pemirsa. Ternyata lebahnya tidak besar ya. Kecil. Masya Allah. Lebih kecil dari lalat. Dari hewan sekecil ini pemirsa, Masya Allah bisa menghasilkan madu yang berkhasiat. Luar biasa sekali, Masya Allah ciptaan Allah ini ya. Jadi tugas kita sebagai manusia hanya memelihara, dan juga tadi konsepnya 3M ya. Membeli, merawat, dan menjual. Betul. Jadi cukup beli stup ini saja kita sudah bisa menjadi peternak gitu ya. Betul. Seperti ini. Ini apa, gimana ceritanya Pak? Apa bedanya ada 2 skat ini? Dan nanti dari telur-telur ini dia akan membuat kantung-kantung madu di sini. Dan ketika kantung madu terbuat di sini, dia akan terpenuhi oleh madunya. Makanya tanaman itu harus memenuhi yang namanya nektar, resin, dan polennya juga harus ada. Karena tidak mungkin ada madu tanpa ada resinnya. Resin itu seperti getah-getahan. Oke. Jadi lebah
lebah ini mengambil nektar dari bunga-bungaannya nanti harus ada syaratnya ya. Oke, lebahnya nanti mengambil nektar dari bunga yang ada di sekitar tempat peternakan nih. Kemudian dia nanti masuk lewat mana? Pintunya ini ya, ini pintunya ya. Jadi nanti kita buka ini, lebahnya keluar masuk secara bebas. Betul. Mengambil nektar di bunga-bunga sekitar. Kemudian dia pulang lagi, pulang lagi bahasanya. Pulang ya. Kemudian mereka simpan nektarnya di kantong madu dan nanti ada sebuah proses alamiah yang menghasilkan, yang merubah nektar menjadi madu gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini satu kotak gini berapa harganya Pak Deden? Harganya 1,2. 1,2 juta saja? Juta. Isinya berapa koloni? Isinya koloninya 500 sampai 1000. 500 sampai 1000 koloni ekor. Itu gitu. Dihitungin salah Pak? Enggak. Jadi kita antara gitu. Oke. Kurang lebih. Kayak perkiraan ya. Oke. Hanya 1,2 juta rupiah saja pemirsa bisa menjadi peternak. Ya? Sudah bisa mendapatkan satu. Oke. Saya tunggu berapa lama Pak Deden untuk menghasilkan madu? Dalam waktu 4 bulan saja. Tergantung apa ya? Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya nggak? Nah, indikatornya seperti yang tadi. 3, penempatannya yang tepat, vegetasi yang cukup, dan terlindung dari hama. Jika faktor tersebut terpenuhi, insya Allah hasilnya maksimal. Oke. Luar biasa ya. Jadi lebahnya ketika keluar masuk itu yakin masuk ke stupnya lagi ya? Dan si lebah juga nggak akan berpindah ke kotak yang lain. Oh, seperti itu. Betul, karena mereka memiliki pemimpin ya, lebah ratunya. Jadi mereka setia sama lebah ratu, jadi nggak akan berpindah. Masya Allah, ada mekanisme alamiah lah ya, yang Allah atur di dalam kotak ini, yang berisi ribuan koloni lebah ini. Masya Allah. Jadi keuntungannya apa saja sih Pak Jerry kalau kita bergabung menjadi peternak lebah? Nah, dan untuk keuntungan yang pertama itu kita bisa menjaga lingkungan. Karena kita menanam bunga-bungaan itu kan penghijauan. Dan keuntungan kedua itu ya dari hasil panennya itu sebesar 400.000 per 4 bulan. 400.000 per bulan. Per 4 bulan. Itu keuntungan yang akan saya dapat ketika menjadi peternak. Betul. Oh, jadi ketika saya memutuskan menjadi peternak madu lebah kelanceng ini, ketika madunya sudah jadi, kemudian saya nggak perlu bingung harus jual kemana dong ya? Ya, karena memang perusahaan siap untuk membeli kembali madunya. Oh, oke. Jadi nggak perlu pusing. Saya kira kalau sudah beli stuk, kemudian nanti setelah panen saya jual kemana gitu. Saya bingung juga, ternyata enggak ya? Enggak. Oke, jadi PT MBM siap membelinya kembali. Betul. Rata-rata seorang peternak bisa beli berapa stuk di awal-awal Pak Deden? Kita tergantung mitra ya. Kemampuan mitra bisa kita minimal 1. Oh, boleh 1? Boleh 1. Oh, Masya Allah. Kalau begitu langsung saja, cara bergabungnya seperti apa? Cara bergabung? Boleh sama Pak Jerry. Untuk cara bergabungnya yang pertama, mitra wajib menyiapkan vegetasi. Oke, catat ya pemirsa, lokasi vegetasinya. Terus tempat penempatannya. Untuk administrasinya ya KTP, nomor handphone, nomor rekening, dan kartu keluarga. Oke, gampang sekali. Saya kira harus ada tes apa dulu gitu ya, kemudian ada wawancara dulu, nggak perlu ya? Wah, gampang banget. Udah deh, langsung aja ya daftar ya habis ini ya pemirsa ya. Siapin identitas dirinya ya, data-data seperti KTP, kemudian apa lagi Pak tadi? Kartu keluarga, kemudian nomor WhatsApp, dan nomor rekening untuk hasil transfernya. Oke, jadi nanti caranya kalau misalnya pemirsa mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh ya tanya ke Pak Jerry atau Pak Deden ya? Boleh. Nomornya boleh disebutkan? Boleh, silakan. Nomor kita bisa dihubungi di 0822 671 00 700. Oke, jadi pemirsa yang mau tanya-tanya dulu, silakan, boleh banget, gratis ya kalau nanya-nanya Pak. Boleh, silakan. Langsung aja dicatat dulu pemirsa dan jangan lupa di follow juga Instagram. Ada Instagramnya ya? Akunnya apa Pak? Kita Ternak Lebah Cikarang. Ternak Lebah Cikarang, ini untuk yang di Cikarang ya. Betul.
Masya Allah, jadi dengan harga 1,2 juta rupiah saja kita sudah bisa menjadi peternak lebah gitu ya. Gampang sekali juga caranya, tinggal mempersiapkan data-data diri, langsung daftar melalui Pak Deden ya. Nanti dicatat dulu aja WhatsApp-nya. Jadi satu stuk ini ditunggu 4 bulannya Pak ya? Betul. 4 bulan, kemudian nanti panennya dibeli kembali oleh perusahaan. Wow. Dan madunya dibeli seharga 400.000. Ah, iya. Betul. Luar biasa. Jadi hanya modal sekian, madunya harganya ini satu botol berapa Pak? Kita untuk satu botolnya 310.000. 310.000 rupiah. Berapa mili ini? 250 mili. Nah, jangan lupa untuk mitra-mitra juga harus mengkonsumsi madu kelanceng. Karena ini sangat berkhasiat. Tentu, biar selalu sehat. Insya Allah sesuai dengan hasil penelitian tadi ya. Betul. Madu ini diklaim memiliki keuntungan lebih unggul dibandingkan dengan produk madu-madu lainnya. Wah, luar biasa. Saya semakin tertarik nih, siap-siap mau jadi peternak lebah. Gaya ya, selain keren dan gaya juga tentunya bermanfaat bagi lingkungan dan juga kesehatan. Amin, luar biasa. Kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita yang sangat seru ini ya. Tapi jangan kemana-mana, usai jeda berikut pemirsa tetap bersama kami di Bisnis Anda.